Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-angan. Gebiar pelangi jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, kembali lagi bersama saya Hono Channel tentunya, yang selalu memberikan motivasi buat Anda semuanya bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jadi tetaplah semangat untuk meraih cita-cita Anda, membahagiakan keluarga Anda, meraih pundi-pundi rupiah ataupun won di Korea. Baik teman-teman, pada hari ini saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, pada kesempatan kali ini saya di konten kali ini juga akan membangkitkan teman-teman semuanya yang gagal ujian pada tahun ini. Ya, saya tahu rasanya itu kalau gagal ujian sakit, meskipun nilainya sedikit ataupun kurang sedikit. Katakanlah jika angka kelulusan 175, teman-teman hanya dapat 170, itu sakitnya luar dalam. Nah, itu saya sudah pernah mengalaminya. Waktu itu saya mendapat nilai 70 saja. Terus yang lulus ujian itu minimal 72, jadi rasanya sakit. Namun jangan terlalu berlarut-larut untuk menyakiti diri sendiri, ya teman-teman. Ini koreksi dulu, kegagalan itu dari mana? Saya dulu koreksi. Yang pertama, teman-teman itu pasti kurangnya kosakata. Nah, kosakata itu memang kita harus mempunyai inisiatif sendiri. Berapa ribu harus kita menghafalkan itu kosakata untuk menghadapi ujian IPS Topik. Itu bukan main-main. Karena kesempatan kita hanya 1 tahun 1 kali. Ya, jadi untuk faktor gagal itu yang pertama itu pasti kurangnya kosakata. Dan untuk yang kedua, teman-teman itu grogi dan menyepelekan soal-soal yang ada dalam IPS Topik ataupun dalam tryout. Waktu tryout itu sepele, saya sudah dapat nilai 90, pasti saya lulus. Itu jangan disepelekan. Belum tentu teman-teman di tryout ataupun pemantapan di LPK mendapat nilai 90, waktu ujian dapat 200. Belum tentu. Ini kisah dari teman saya yang begitu sombongnya, tidak saya sebutkan namanya, tapi dia sudah sampai di sini untuk lulusnya bareng setelah saya. Tahun 2021 beliau lulus. Tahun 2017 beliau sangat sombong sekali dengan nilainya di pemantapan 90, 95, 80, 85 nilainya, dan saya hanya dapat 60, 65 waktu tryout ya. Ketika ujian beliau dapat nilai jauh dari angan-angan, hanya dapat 65, sedangkan saya 70. 70 ya, saya 70, masih di atas saya. Nah, itulah. Jadi teman-teman di waktu tryout jangan sombong, itu jangan menyepelekan. Dan yang ketiga, teman-teman itu jangan grogi waktu masuk ruang ujian. Waktu verifikasi data pertama mau masuk ujian itu kan pasti verifikasi, itu jangan dredeg. Kalau orang Jawa itu katanya dredeg ya. Itu jangan dredeg. Jadi harus tenang, kuasai. Dan yakin bahwa saya sudah membawa bekal kosakata dari LPK maupun dari rumah. Dan selanjutnya yang keempat, ini yang terakhir yang perlu sangat diketahui teman-teman, gagalnya ujian itu dari faktor yang satu ini. Teman-teman tidak yakin kalau teman-teman bisa mengerjakan. Nah, ini yang membuat teman-teman
gagal ujian. Saya bisa nggak ya mengerjakannya? Waktu kita berangkat dari rumah itu sudah punya angan-angan seperti itu. Pastilah nanti di hari sana itu gagal. Karena teman-teman grogi dengan apa yang teman-teman sudah pelajari. Ya, jadi harus positif thinking saja. Jadi jika positif thinking saya bisa melakukannya, nanti insya Allah di waktu mengerjakan itu akan rileks. Jadi pikiran rileks. Nah itu. Jadi nomor satu itu bagi saya itu pikiran harus rileks, tenang. Jika rezeki itu sudah pasti lulus. Jika belum lulus berarti Anda belum rezeki. Kita harus mencoba lagi. Nah, mungkin itu saja 4 dari faktor ini. Teman-teman harus bisa mengetahui, koreksi dulu. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu ya teman-teman. Ya, 4 saja itu sudah mencakup semua apa masalah kegagalan dari ujian IPS Topik. Jadi tetaplah semangat, seperti lagu di depan lagi. Kita harus tetap semangat dan Indonesia harus semakin berkembang, ya, harus semakin maju, Buat teman-teman semuanya juga harus semakin maju. Yang gagal ujian, ilmunya lebih meningkat lagi. Karena apa? Kosakatanya pasti akan bertambah daripada teman-teman yang sudah lulus. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari faktor kegagalan. Tetaplah semangat untuk menghadapi kenyataan kegagalan dan berjuang lagi, karena kita tidak boleh lemah untuk melanjutkan perjuangan kebahagiaan keluarga kita. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku. Oke, sampai jumpa lagi.